Oke, masih kembali lagi di PBINA, Pandit Bulu Tangkis Indonesia. Dan yang pastinya kabar baik datang dari Gua Hati Master yang berlangsung di India, yang akhirnya kita mendapatkan satu medali emas dan satu medali perak ya dari sektor tunggal putra. Tepuk tangan dong. Wow, ini berhasil didapatkan oleh dua pemain muda kita ya, bisa dibilang ya. Ini dan dari sektor tunggal putra, yaitu antara Saud dan juga Alfi. Nah, ini sebenarnya siapa sih nih? Mereka kan masih muda nih. Si Saud sama si Alfi. Bener. Nggak salah sih Indra lu jawab kayak gitu. Tapi maksudnya ini benar-benar apakah emang ini pemain berpotensial banget sampai akhirnya tiba-tiba mereka masuk jadi All Indonesian Final gitu. Dre, coba Dre, lu mungkin lebih tahu profilnya ini dia. Si Saud. sama si ini, Alfi. Yohanes Saud Marcelino. World ranknya masih 179. Betul, world ranknya 179 dan highest ranknya 163. Dan 3 atau 34. Last Oke. achievement-nya. Oke. umur berapa nih mereka nih kalau boleh di-spill nih? Mungkin 2002 sama 2003. 2002 sama oh kelahirannya. Iya. Jauh Oke. 2002 tuh berapa? 2002. 22, 21. 21. Oke. Berarti ini dibilang sih udah emang waktunya udah Netes. ya. Ya. Dan kalau bisa dibilang dengan pencapaian mereka ini menjadi All Indonesian Final di Gua Hati Master ini adalah sebuah angin segar buat sektor tunggal putra. Di mana kita juga masih ada Alwi dan juga masih ada yang lagi cedera, Nata Christian Adianata yang lagi recovery pas lagi bagus-bagusnya. Ibarat kita disuruh istirahat lagi jago-jagonya gitu. Terus kita juga masih ada Ginting sama Jojo juga senior yang Ciko. masih bisa Ada jadi. Ada Ciko juga, Vito dan masih banyak lagi pemain-pemain di sektor tunggal putra ini. Jadi gimana nih Mbak Yuni nih? Kalau menurut Yuni sendiri di penampilan dari sektor tunggal putra ini? Iya bagus karena bisa All Indonesian Final di Super 100. Menurutku ya sudah waktunya untuk mereka bisa tampil di sana. Tapi memang masalahnya bukan juara sekali lagi. Kalau udah ranking perduniaan begini, kita ngomongin kualitas. Juara di satu tempat itu oke, tapi bagaimana kualitas yang pemain mediokernya ke atas? Jauh, sedang, dekat. Kalau Adinata itu dekat. Kita udah lihat kualitasnya dekat, tapi dia cedera. Bagaimana dengan kedua pemain ini? Ya gitu kan. Nah itu kalau kita berharap dengan mereka juara ini, mereka bisa menurutku harus catch up lebih banyak ya untuk dari segi kualitas. Ya ini pijakan yang sangat bagus buat mereka naik gitu ya secara ranking, ya secara percaya diri. Tapi yang harus dipikirkan mereka juga harus naikin kualitas supaya deket dengan itu tadi Ginting, Jojo, Ciko. Minimal ke deket dengan sama Nata sendiri ya. PR-nya kan di situ gitu loh. Maksudnya kita kalau selama ini pelatnas kenapa sih selalu ada Pratama? Karena mau deketin kualitas. Kan itu tujuannya. Tapi sudah sampai sedekat mana? Itu kan yang harus kita benar-benar lihat gitu loh. Tapi kalau ngelihat dari penampilan kemarin nih, udah ngukurnya seberapa jauh nih Ciuni sendiri dari penampilan si Alwi, Saud, Alfi sama si Alfi sendiri. Dari pemain pelapis terdekatnya deh, Nata atau Ciko? Ya, saya sih kalau lihatnya masih harus ada beberapa PR ya yang dikerjakan. Dan ini Golden Age kan 20 nih Golden Age. Jadi mereka harus catch up dari sekarang. Dengan juara ini harus naikin lebih banyak lagi dari berbagai hal sih, teknik, terutama ya fisik juga, kemudian konsisten. Nah ini yang harus gini, kalau Pratama memang harus lebih banyak jam terbang lah. Itu harus diakui, harus dilaksanakan oleh PBSI juga. Jadi kalau tanya PR-nya ya Banyak. lumayan banyak. Oke, kalau dengan PR yang banyak ini tapi mereka bisa mendapatkan All Indonesian Final, apakah pengaruh pemain-pemain negara lain yang nggak ikut serta gitu? Kalau di turnamen sebelumnya kan masih ada Rajawat ketahuan. Terus tapi di sini juga ada pemain Prancis kemarin ya yang lagi jago-jagonya. Iya. Lamier ya. Itu apakah pengaruh dengan pencapaian mereka ini, Le?
Ya drawing mah pasti sangat berpengaruh gitu. Pemain-pemain dia juga pasti ngukur, oh ini kira-kira gue bisa nih gitu. Tapi ya bagus juga startingnya buat Super 100, kepercayaan diri juga jadi nambah. Tapi yang PR-nya kan konsisten. Karena konsisten tuh susah dan pertandingannya juga nanti di 2024 pasti lebih banyak. Ini India di akhir tahun gak terlalu banyak yang main. Mainnya di challenge Vietnam aja. Itu lebih susah. Lebih rame ya. Karena ada Jepang, ada Malaysia timnasnya, turun ada, juga semua di situ. ada Korea gitu-gitu, itu juga lebih susah. Tapi ya dimanapun kalau dapat hasilnya bagus ya tetap diapresiasi. Tapi gimana caranya lu konsisten mainnya PR-nya berarti yang tadi Shuni bilang fisik, mental dan lain-lain harus dipersiapkan. 2024 pertandingannya jauh lebih banyak. Sekarang mau liburan dulu, di refresh dulu, abis itu siap tarung lagi di 2024. Gimana lu bisa konsisten tuh kayak gimana? Oke. Nah kalau ini kan jadi sektor tunggal putra ya Ci ya. Secara nggak langsung kita lihat kemarin sektor tunggal putri juga ngirim pelapis-pelapisnya kan. Tapi apa sih yang ngebeda ini kok si tunggal putri ini sementara yang negara lain pun juga nggak ngirim pemain-pemain kuat gitu. Kita kenapa masih belum bisa ngikutin si tunggal putra ini? Apakah emang SDM-nya atau gimana sih? Ya, kalau bisa dibilang yang berbeda adalah kualitas. Oke. Kualitasnya maksudnya ya kita harus terima bahwa gak gampang nyari pemain putri ya, terutama untuk tunggal yang kualitasnya itu bisa kayak Grego itu 1001. Kita aja baru bisa nemu Grego nih, baru 1. 20 tahun nunggunya. Iya. Sedangkan pelapisnya ya kalau kita bilang masih ada siapa KW, ada Esther. Cuman kalau aku pun pribadi bilang masih belum bisa mendekati kualitasnya seorang Grego gitu. Jadi memang susah nyari kualitas pemain yang bagus gitu. Nah, untuk di sektor putra mungkin sedikit lumayan lebih sedikit lebih gampang karena peminatnya kalau putra kan kata Ciuni sendiri juga kalau putra tuh peminatnya lebih banyak. Putri itu sekarang udah lebih menurun lah peminatnya orang untuk main, dari audisi juga udah kelihatan. Nah, itu yang membedakan. Jadi kalau cowok tuh kayaknya jadi lebih banyak pilihan gitu. Untuk seleksi tuh bisa lebih banyak. Terus kalau untuk cewek tadi di saat pilihannya juga nggak terlalu banyak, adanya itu ya mau nggak mau yang ada yang harus diolah. Iya. Oke, tapi kalau menurut Ciuni sendiri nih kansnya nih, kalau dilihat dari postingan-postingan terakhir kan aku ngelihat dari berita-berita, ini nama seorang Fitriani ini lagi agak juara-juara lagi walaupun levelnya masih lokal. Apakah masih ada kemungkinan Fitriani? Siapa? Fitriani. Oh, Fitri. Fitriani. Oh. Ya. Fitriani. Ini apakah masih bisa dibilang dia emang salah satu masih yang terbaik di Indonesia? Buktinya dia di lokal masih juara seperti itu. Di luar pelatnas ya. Gitu. Apakah masih bisa dibalikin lagi kah dengan untuk menampingi itu justru Georgie? Yang menyedihkan sih, Pom. Saya sih pengennya sebenarnya kalau orang sudah pernah dikeluarin dari pelatnas, yang di pelatnas ini udah harus bisa ngalahin. Itu. Iya kan, maksudnya nih, nah itu tadi balik ngomongin kualitas. Jadi memang kalau kualitas itu sebenarnya kalau di pelatnas tuh harus selalu bisa yang terbaik dan di atas. Jadi ketika dia dilatih di pelatnas, walaupun mungkin usia lebih muda, tapi kalau ketemu senior-senior yang udah keluar, harusnya mereka bisa menang. Harapan ya. Harapannya seperti itu. Kalau memang berada di posisi itu, artinya yang sudah keluar dari pelatnas bisa dikalahkan. Berarti kan dia ada di kualitas yang udah naik, udah bagus gitu. Tapi kalau selama belum, Pom, berarti PR nih nyari pemain putri. Gini loh, kalau masuk ke 10 besar dunia, itu dalam satu cycle itu belum tentu bisa ada terus. Ya benar gak? Satu cycle, satu kelompok umur, itu belum tentu bisa. Tapi kalau mungkin 20, 30 masih manageable. Ya kan? Tapi tunggal putri, kita kan maunya mepet dulu deh di 20. Ya Grego spesial, dia bisa lah di top 10 tuh masih bisa diarepin, di push gitu. Tapi yang lain kita pengennya 20-30, jangan dong. Jangan kejauhan banget lah gitu. Nah itu yang namanya menaikkan kualitas. Karena kita belum ada di situ, makanya ketika anak-anak ini keluar tanding masih kalah sama XX pelatnas. Gak cuma Fitri, beberapa juga masih ada tuh ya, masih ada Monika. Itu belum bisa dikalahin, kan berarti kan itu harus menjadi tanda tanya besar. Oke, harus bebenah lagi untuk justru mengalahkan orang yang udah keluar dari. Ya iya kan berarti kan udah dianggap
tidak layak. kurang. Gitu, tapi masih bisa Pendatang barunya harus bisa dong, gitu kan Oh, harusnya. benar juga sih. Dan tapi kalau ngomongin kemarin ya di Guwati Masters sendiri juga kita sebenarnya nggak cuma nurunin tunggal putra, tunggal putri juga. Ganda putri juga kita akhirnya kalah sama India, sama mana lagi kemarin tuh, sama Mapasa, sama Australia Australia. itu dikalah. Dan ada lagi Dejan sama Glo yang kalah di sama 8. ya Delapan. Denmark. Ya. Kecapean kah atau gimana Dejan Glo? Yang kita tahu sendiri Dejan Glo seminggu sebelumnya baru juara di S300 yang Iya. jauh lebih besar. Udah kelamaan Kenapa di giliran Indianya. S100 malah lebih kalah gitu. Apakah faktor inkonsistensi kah atau emang kelelahan Kelelahan bisa atau karena bosen? Bosen gue mau pulang deh. itu juga bisa. Gue udah Udah kangen aku mau nasi pulang, padang bosen nih gue. gitu ya. Ya karena kalau di India begitu sih. itu mah. Itu mah begitu Bener kalau di tuh, India tapi mah kalau semua di situ juga ya, ditanya otak begitu. gitu loh. Jangan lama-lama kalau bisa Mindset mah. ya. Biasanya udah aduh nasi padang nih enak banget. Kalau kalah mah gitu. bisa pulang cepet gitu. Atau Tapi mungkin udah nggak ada tantangan pengen balik ke Australia gitu. tiba-tiba Australia Kayak ngikutin Pram gitu. Oh gue mau cepet-cepet ke Australia deh gitu. kan belum tentu diizinin Oh, nama iya ini di bener. sebelah. Oh, iya. Nggak di ACC. Tapi Gimana nih? Dejang Lut di Super 300 mainnya tuh capek. Iya. Banyak partainya walaupun straight game tapi maksudnya Ketat banget. Durasi panjang. ya, ketat-ketat mau kalah, lawan Lampus mau kalah, di final juga udah unggul tiba-tiba jadi kebalik kalah jadi harus rubber set gitu. Iya. Maksudnya tuh capek terus pindah kota mungkin kotanya nggak lebih besar dari kota yang di Lucknow. Oke. Ini kotanya apa namanya? Guwarti apa? Gua hati. Guwahati. Guwahati. Iya, ngelihat di IG teman-teman pemain luar di kerannya tuh diputer warnanya Air hitam. coklat gitu ya. Asli. Itu sebenarnya susu coklat. Tau gak sih? Yang lu tinggal refill itu loh. Lu kebanyakan nonton itu sih akun-akun di Instagram yang makan pakai tangan kan. Nggak, ini Enggak, beneran, ini pemain Kak. yang Oh, post. oh iya? Terry He yang post terus pemain Malaysia Sung Juven di keran hotel, official hotel dibuka warna gitu ya wajar sih pengen Itu buru-buru. hotel ya. Itu official hotel ya. Official hotel. Jadi wajar sih gitu. Aduh, itu berarti kotanya tuh kayak gimana gitu kan. Tapi secara main harusnya dengan Denmark ini kalau misalnya dengan keadaan yang jauh lebih fit, lebih prima, harusnya nggak boleh kalah. Iya, Tapi iya. ya ada non teknis kali ya yang aduh gitu. Begitulah kira-kira ya. Tapi kalau ngelihat pasangan si Dejan Glo ini adalah salah satu menurut gua pribadi yang adalah angin seger kalau ngelihat dia di drawing ganda campuran mix double kita. Oh, masih ada Dejan Glo, alhamdulillah gitu. Minimal nggak kalah sama yang aneh-aneh gitu, atau enggak minimal masih ngimbangin teman-teman dari pelatnas gitu. Tapi kalau prestasinya seperti ini ada kemungkinan nggak nanti degradasi sama promosi mereka bakalan Nah, ditarik? tanyanya ke sini. Oh, dong. gimana nih? Ini. Udah langsung lempar ya. Iya. Terus Kalau secara ranking realistis mereka tuh kedua ya sekarang. Iya, kedua. Ini ngomongin race to Olympic. padahal poinnya juga nggak beda jauh sama yang Iya, anaknya Cici coba Renov. Anak gue semua Iya. ya. Banyak anak gue ya. gak beda jauh. Tapi kan ini kembali lagi tergantung PBSI ya. Iya. Mau akan seperti apa. Kita kan akan follow aja gitu. Bagaimana nanti kebijakan PBSI. Tapi saya melihat justru kemarin itu yang paling melelahkan tuh final di negara sebelum ini. Iya, Iya. S300 ini kan. S300. Waktu lawan Jepang. Kota berarti Lucknow di Lucknow. Ya, yang di Glow final itu kita lihat bagaimana ketika Glow-nya itu mati terus, Dejanya kesel. Game pertama hampir menang gak jadi, game kedua ketinggalan loh 11-5 apa 13 gitu. Itu kelihatan banget tidak bersahabatnya, bagaimana dia bisa kesel sama seniornya. Itu runyam loh. Runyam dan apa ya? Udah bisa marah dia jam gitu ya sekarang. kalau bahasa. Udah bisa marah. Oke, saya juga ngerti waktu itu. Dan apa ya, dan menguras banyak energi loh kayak gitu tuh. Oh, iya, Sehingga iya. Karena harus itu psikis ya. untung aja bisa balik, bisa menang. Kalaupun tidak, itu pengalaman yang mahal harganya. Karena kayak gitu, ya kita ngerti Dejan nggak gampang naiknya ya. Tapi di titik ini dia bisa emosi juga tuh kemarin.
marah dia. Itu Aku bukan lihat, sesuatu yang bisa diajarin ya, pengalaman seperti itu ya, Ci ya. Karena Harus kan dirasain sendiri. ada Oh. kepengen ya Ci ya. ada Maksudnya dia, kepengen. dia ngerasa ini nih kesempatan gua bisa juara nih ada. ada gitu. Jangan sampai gara-gara hal sepele malah nggak bisa juara gitu kan, kesempatannya hilang. Jadi ya sebenarnya wajar lah ada perasaan kayak gitu. Namanya orang kepengen menang, ada emosinya lah gitu. Ini dinamika baru yang menurut saya tuh di Dejan Glow baru. Biasanya tuh Dejan jarang marah dan lebih ngikut sih ya. Kayak kemarin tuh keluar emosinya. Oke, tapi itu udah dibahas dari pihak si Dejan sama Glo Iya, sendiri. ya tentu, ya tentu. Langsung di solving abis hari itu juga. Karena memang selalu ada pelajaran baru ya di setiap permainan yang Ya, emang ada. langsung selesai, apalagi menang. Oh, selesai. iya. Masalahnya. Lupa langsung. Enggak, kalau karena dia menang jadi Jadi agak selesai. lebih cepat gitu. Iya, jadi selesai. Penyelesaiannya Iya, lebih iya. cepat. Kalau Coba di kalah- sorry ya, gue marah-marah. Sip, gitu. Kalau dia Kak Glo, kalah, sorry ya, tadi gua agak emosi. Oh iya, gitu. nggak apa-apa, gitu. Kalau kalah, Glo-nya balik marah lagi. Gitu. Tadi maksud lo apa tadi? Tapi kan after all mereka bisa ngelewati cobaan Ngelewati, inilah iya. gitu. Iya. Makanya di mana di Indianya ini kemarin ya agak ini teler-teler dikit ya mungkin Karena capek dia mainnya. bisa dimaklum lah gitu. Oke, dan tapi kalau dibilang lagi tadi ini ngungkit lagi sedikit ya. Ini kan race to Olympic dan secara nggak langsung yang paling mendekati adalah si Dejan sama Glo untuk pemain pelatnas yang Salah lain satu. kan. Salah satunya. Ada kemungkinan nggak bakalan diturunin? Nah, Kalau- itu kan tergantung Nani dong. Nanti maksudnya menjelang April itu Iya. rankingnya ada di mana. Oke. Kalau dia di bawah ya goodbye. Kalau dia di atas ya pasti ada kesempatan gitu kan. Walaupun di atas tapi masih tetap ada kesempatan, bukannya 13 udah fix. nunggu 13 harus masuk ada 13. harus masuk 13. Indonesia harus ada di 13 dunia. Baru ada Oke. perwakilan kan Ci Baru ya? bisa ikut Olimpik. Baru ada perwakilan kan itu. Satu perwakilan. Tapi kalau masuk 8 pasti. Iya. Masuk 82 bisa 2. Tapi kalau nggak ada sama sekali harus 13. Nah, masuk aja dulu 13 Pom, jangan jauh-jauh. Oke. Masuk dulu 13 sampai April. Bisa nggak Satu gitu? pasangan aja gitu ya. Satu pasangan aja. Kalau tidak, Mengamankan dulu. nggak ada yang berangkat. Iya, kalau nggak ada perwakilan di ganda campuran nanti di Olimpik kalau nggak ada yang masuk di 13. Oke. Bahaya banget. Pertanyaannya, kalau bisa masuk 13, bisa di replace nggak? Bisa. Oh, kenapa itu? Ya. Tanya Febe pernah. Pertimbangan. Febe pernah? Nah. Coba Coba replace. call all Coba. friend, call temen gua. Febe pernah. Coba telepon Bu Milnya coba. Ini di replace-nya sama pemain Indonesia sendiri Ya, kah? iya dong. Atau Iya, sama Sama Iya Indonesia. dong, sama Tapi pemain diputuskan oleh PBSI. pertimbangannya apa kira-kira? Ya, macam-macam. Telepon Febe coba. Coba. Macam-macam. 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 Salah satunya? Ya macam-macam. Salah satunya lah yang paling common dia lebih siap untuk Secara head to head Nah, gitu-gitu. Menurut yang menggantikan. Banyak pertimbangan Iya, lah gitu ya. banyak Ci ya. pertimbangan. Kan tanya Oke. salah satunya Iya, gitu. iya, iya. Nah, Jadi cuma sih- PR-nya jadi gitu, 13 saya Masuk dulu. dulu di 13. 13 masuk dulu 13. Ngamanin posisi karena sampai sekarang belum masuk di 13. Belum loh. 15. Dan pemain lain juga main, gak cuma kita. Ah, iya, iya, iya. Iya kan? Nah, itu aja dulu. Hasilnya berarti emang harus Berapa lama lagi sih nih? Kira-kira? April. April ya, Ci ya. 5 April 5 bulan lagi harus Nggak target berasa. ke 13. Cepet banget. Menurut Ciuni masuk apa enggak? Udah dibalikin lagi. Menurut Ciuni bisa masuk apa enggak nih? Kalau lihat atasnya sih masih ada kesempatan, hanya memang harus milih kejuaraan ya. Ya, Yang Harus Selektif. pinter-pinter. Harus pinter-pinter milih kejuaraan. Minimal jangan kerannya yang warna-warna abu-abu lagi. Tapi kalau airnya kerannya gitu. abu-abu justru dia dapat poin, pergi aja Kak, nggak apa-apa. Oke, yang pastinya kita doakan yang terbaik, minimal satu aja dapat ya, supaya ada perwakilan di Olimpik dari ganda campuran. Ya udah, pokoknya abis ini kita bakalan bahas lagi yang lebih seru, tetap di PBINA.